Seorang janda cantik kaya raya menyamar pura-pura lumpuh dan terjatuh di tepi jalan demi mencari cinta sejati. Namun, semua orang mengabaikannya, menganggap ia tak penting dan tak berguna. Hingga muncul seorang pemuda miskin pencari rongsokan yang dengan sigap menolong, menaikkan ke kursi roda, lalu mengantarnya pulang. Tersentuh ketulusan itu, sang janda akhirnya membalas dengan ajakan mengejutkan yang mengubah hidup pemuda tersebut selamanya. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Siang itu, terik matahari menyinari jalanan kota yang ramai. Kendaraan berlalu lalang dengan suara klakson bersahut-sahutan. Di tepi sebuah trotoar yang agak sepi, tampak seorang wanita cantik duduk di atas kursi roda tua yang sudah berkarat di beberapa bagian. Rambut hitam panjangnya terurai rapi. Wajahnya teduh namun terlihat letih. Gaun sederhana berwarna krem ia kenakan, berpadu dengan syal tipis yang menutupi lehernya. Dialah Karina, seorang janda kaya raya yang diam-diam menyamar. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Orang-orang hanya melihat seorang perempuan yang tampak rapuh, lumpuh, dan bahkan terlihat tak berdaya setelah kursi rodanya sengaja ia rebahkan ke arah trotoar. Beberapa kali ia mencoba menggerakkan tubuhnya seolah-olah benar-benar tidak bisa bangkit. Sesekali ia menghela napas panjang, menatap ke arah orang-orang yang lewat tanpa peduli. Hari ini, aku ingin tahu, masihkah ada orang di dunia ini yang menolong tanpa pamrih? Atau semua sudah buta karena harta? Gumamnya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Karina bukan wanita sembarangan. Ia adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi. Sejak suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan, Karina hidup sendiri di rumah megahnya, ditemani pembantu dan para staf perusahaan. Hidupnya penuh fasilitas, namun hatinya kosong. Harta, pesta, dan kemewahan tak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Yang ia cari adalah ketulusan, cinta yang tidak memandang siapa dirinya, dan orang yang mau mendekat bukan karena uang atau kekayaan. Itulah alasan mengapa hari itu ia nekat keluar rumah dengan penyamaran aneh. Duduk di kursi roda tua, berpura-pura lumpuh dan terjatuh di jalanan. Ia ingin melihat reaksi orang. Ia ingin tahu, apakah masih ada hati manusia yang bersih, yang mampu menolong tanpa perhitungan. Namun yang terjadi justru mengecewakan. Seorang wanita paruh-baya lewat sambil menenteng belanjaan. Hanya melirik sebentar lalu pergi tergesa. Dua pria muda dengan seragam kantor berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. Kasihan sih, tapi ya, aku lagi buru-buru meeting, ucap salah satunya sambil berlalu. Ada pula seorang bapak tua yang melongok sebentar, menghela napas, namun kemudian ikut berjalan pergi. Detik demi detik berlalu, mata Karina mulai berkaca-kaca. Jantungnya berdegup. Bukan karena takut ketahuan menyamar, melainkan karena pahitnya kenyataan. Orang-orang hanya melihat sekilas, lalu mengabaikan. Sebagian bahkan menggeleng dengan ekspresi seolah keberadaannya hanya mengganggu pemandangan. Ia merasa dirinya benar-benar seperti orang tak berguna. Apakah dunia ini sudah sekeras itu? Tak ada satupun yang mau menolong orang yang terlihat lemah. Karina bergumam sambil menunduk. Kursi rodanya tergeletak miring, tubuhnya condong ke arah jalan. Ia sengaja tidak mengubah posisinya. Ia ingin melihat sampai sejauh mana manusia bisa bersikap acuh. Kendaraan mewah melintas. Kaca-kaca mobil gelap menutupi wajah para pengendaranya. Tak ada yang berhenti. Hari semakin panas. Keringat membasahi pelipis Karina. Meski ia bisa saja berdiri dan berjalan pergi, ia tetap bertahan dalam perannya. Ada perasaan getir yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa meski ia kaya raya, pada dasarnya ia sama seperti manusia lain, bisa diabaikan, dianggap tak penting, bahkan dianggap sampah di mata orang yang tidak mengenalnya. Dan disitulah awal perjalanan hidupnya benar-benar berubah. Sebuah ujian kecil yang akan menyingkap tabir cinta sejati, ketika seseorang yang sama sekali tak ia duga akhirnya datang mendekat. Suasana jalanan makin ramai. Klakson mobil bersahut-sahutan.
Suara motor menderu cepat, dan langkah kaki manusia bergegas tanpa arah yang sama. Karina tetap di posisinya, terjatuh dari kursi roda tua, tubuhnya condong ke samping, satu tangan menjuntai ke trotoar berdebu. Ia mencoba menahan air mata, meski hatinya mulai goyah. Beberapa menit pertama, ia masih berpikir akan ada yang berhenti. Namun waktu terus berjalan, dan orang-orang hanya melintas begitu saja. Sebuah sedan hitam mewah berhenti tak jauh dari tempatnya. Kaca jendela perlahan terbuka, memperlihatkan seorang pria parubaya dengan jas rapi dan dasi sutra. Karina menatap penuh harap. Mungkin kali ini ada yang menolong. Namun harapan itu pupus ketika pria itu hanya menghela napas, menggeleng, lalu segera menutup kaca mobilnya kembali. Sedan itu melaju pergi, meninggalkan debu yang membuat Karina makin perih di mata. Tak lama, segerombolan anak muda dengan seragam sekolah tertawa riuh saat melihatnya. Salah satu dari mereka menunjuk Karina sambil berbisik. "Ih, lihat tuh, kasihan banget. Tapi kok ya nyusahin orang. Duduk di situ segala." Temannya menimpali sambil tertawa. "Biarin aja, itu urusan dia. Kita kan bukan siapa-siapa." Mereka pun pergi sambil terbahak, meninggalkan luka di hati wanita itu. Karina menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, bukan karena panas siang itu, melainkan karena kenyataan pahit yang mulai terungkap. Ia menatap orang-orang yang lalu lalang dengan wajah penuh pengharapan. Namun tak ada yang berani atau sudi mendekat. Ada yang melirik sebentar, ada yang menunduk pura-pura sibuk dengan ponsel, bahkan ada yang dengan sengaja menoleh ke arah lain agar tidak merasa bersalah. "Apakah aku benar-benar tak berarti di mata mereka?" batinnya. Jam dinding toko di seberang menunjukkan hampir pukul 2 siang. Matahari berada tepat di atas kepala. Panas menyengat, keringat membasahi wajahnya. Pakaian yang tadinya masih rapi kini mulai kusut dan lengket. Ia bahkan mendengar bisikan sinis dari sepasang ibu-ibu yang baru saja keluar dari pasar. "Kasihan sih, tapi lihat, kayaknya dia cuma bikin repot. Kalau benar sakit, kenapa ditaruh di jalan begini? Iya, jangan-jangan modus minta uang." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tatapan dingin yang ia terima. Karina menggertakkan giginya, berusaha tetap kuat dalam perannya. Ia tahu sejak awal bahwa menyamar sebagai orang lumpuh bukan hal mudah. Tapi ia tak pernah menduga rasa sakit yang muncul akan sedalam ini. Bukan sakit fisik, melainkan luka hati karena menyaksikan betapa kerasnya hati manusia. Detik demi detik berlalu, hingga hampir setengah jam ia menunggu. Tak ada satupun tangan yang terulur untuk membantu. Mobil-mobil terus melintas. Sebagian bahkan sengaja membunyikan klakson seolah keberadaan Karina mengganggu pemandangan. Dalam kesendirian itu, Karina akhirnya benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kecil, tak berdaya, dan dianggap beban. Hatinya bergetar hebat. Semua harta, semua status, seolah tak ada artinya jika dunia memilih untuk menutup mata. Air matanya menetes perlahan, jatuh ke lantai trotoar yang panas. Ia hampir menyerah dengan eksperimen gilanya sendiri, hampir berdiri dan meninggalkan semuanya. Namun tepat saat itu, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Bukan langkah orang bersepatu mahal, melainkan langkah seseorang yang membawa karung besar di pundaknya. Dan tanpa disadari, inilah awal titik balik yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Terik matahari semakin menyengat, seolah membakar kulit siapapun yang berjalan di siang bolong itu. Orang-orang yang lewat sudah terbiasa dengan panas kota. Namun bagi Karina yang duduk tergeletak di kursi roda tua, keringatnya bercucuran deras. Ia mulai merasa lelah menunggu, pasrah bila eksperimen gilanya berakhir tanpa hasil. Namun dari kejauhan, terlihat sosok seorang pemuda sederhana melangkah tertatih sambil memanggul karung besar di punggungnya. Bajunya lusuh, kaos oblong penuh noda, dan celananya sudah tampak usang. Wajahnya penuh peluh, rambutnya kusut, dan tangannya hitam karena debu serta karat dari rongsokan yang ia kumpulkan. Dialah Andra, seorang pemuda miskin yang sehari-hari hidup dari barang bekas. Andra bukanlah bagian dari keramaian orang-orang sibuk dengan jas dan dasi, bukan pula pengendara mobil mewah yang terburu-buru.
Ia hanyalah seseorang yang mencari rezeki dari botol plastik, besi tua, dan kaleng-kaleng kosong. Namun di balik penampilannya yang sederhana, hatinya masih murni, belum terkikis oleh kesibukan dan keegoisan kota. Ketika matanya menangkap sosok Karina yang tergeletak di trotoar dengan kursi roda miring, ia spontan berhenti. Keningnya berkerut, napasnya terengah. Namun ia tidak berpikir lama. Karung berisi rongsokan ia letakkan begitu saja di pinggir jalan. Dengan langkah cepat ia menghampiri, sementara orang-orang lain justru menjauh. "Bu, ibu baik-baik saja?" Astaga! Suara Andra panik. Ia berjongkok, mencoba menegakkan kursi roda itu. Tangannya bergetar menahan berat. Tapi ia tak peduli. Karina tertegun. Di antara puluhan orang yang lewat, hanya pemuda lusuh ini yang berhenti menolong. Ia menatap wajah Andra yang penuh keringat namun memancarkan ketulusan. Ada rasa haru yang perlahan tumbuh dalam dadanya. Maaf, kursi roda saya terjatuh," jawab Karina pelan, masih berusaha menjaga perannya. Andra mengangguk cepat. "Tenang, Bu. Saya bantu berdiri dulu. Jangan khawatir, saya ada di sini." Ia lalu menopang tubuh Karina dengan hati-hati, memastikan wanita itu kembali duduk tegak. Meski tubuhnya lelah karena seharian bekerja, ia mengerahkan tenaga terakhirnya demi menolong orang asing yang bahkan tak ia kenal. Beberapa orang di sekitar menatap heran. Ada yang berbisik, "Lihat, pemulung itu malah mau repot-repot nolongin. Percuma juga, nggak ada gunanya." Namun Andra tidak mendengar atau mungkin tidak mau peduli. Ia hanya fokus pada Karina. "Bu, ibu haus? Saya ada botol minum, meski bukan baru," ujarnya ragu sambil mengeluarkan sebotol air dari karung kecil di pinggangnya. Air itu sebenarnya ia simpan untuk dirinya sendiri, tapi tanpa pikir panjang ia tawarkan kepada Karina. Wanita itu tercekat. Ada keikhlasan yang nyata dari pemuda miskin ini, sesuatu yang tak ia temui pada orang-orang berjas rapi atau bersandal mahal yang lewat sebelumnya. "Terima kasih, kamu baik sekali," bisik Karina, suaranya bergetar. Andra tersenyum singkat. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma nggak tega lihat ibu sendirian di sini. Kalau ibu mau, saya antar pulang. Rumah ibu di mana?" Kalimat itu membuat Karina semakin terdiam. Hatinya berdesir aneh. Belum pernah ada yang menawarkan bantuan setulus ini, apalagi dari seorang pemuda yang jelas-jelas hidup kekurangan. Di tengah teriknya siang, di antara kebisingan kota dan tatapan sinis orang-orang, Karina akhirnya menyadari, inilah orang pertama yang berhenti, tanpa alasan lain selain kepedulian. Seorang pemulung bernama Andra, pemuda sederhana yang hatinya lebih kaya daripada siapapun yang baru saja mengabaikannya. Dan disitulah awal takdir keduanya mulai terjalin. Andra menarik napas panjang ketika berhasil menegakkan kursi roda tua yang hampir roboh itu. Tangannya terasa pegal, namun ia tidak peduli. Dengan hati-hati, ia menopang tubuh Karina dan membantunya duduk kembali di kursi roda. Keringat mengalir deras dari pelipisnya, menetes hingga membasahi kaos lusuh yang ia kenakan. Meski begitu, senyumnya tetap tulus. "Bu, tenang saja. Saya bantu sampai rumah," ucap Andra sambil menatap penuh keyakinan. Karina hanya bisa terdiam. Hatinya bergetar. Ada sesuatu pada pemuda sederhana ini yang membuatnya kagum. Ia tidak mengeluh, tidak ragu, bahkan tidak bertanya siapa dirinya. Ia hanya menolong dengan sepenuh hati. "Maaf merepotkan," bisik Karina lirih, berusaha tetap menjaga perannya. Andra menggeleng cepat. "Bukan merepotkan, Bu. Menolong orang itu kewajiban. Lagi pula, siapa lagi kalau bukan kita?" katanya sambil tersenyum samar. Lalu, dengan sigap, ia mulai mendorong kursi roda itu. Rodanya berdecit, berat karena tua dan berkarat. Trotoar yang tidak rata membuatnya harus mengerahkan tenaga lebih. Sesekali kursi tersangkut di celah aspal, membuat Andra harus membungkuk dan mengangkat sedikit agar bisa bergerak maju. Tangannya yang kasar karena pekerjaan sehari-hari sampai memerah. Namun ia terus melakukannya tanpa mengeluh sedikit pun. Di sisi lain, orang-orang yang melintas justru menatap mereka dengan heran. Ada yang berbisik,
Ada yang tertawa kecil. Lihat tuh, pemulung dorongin orang sakit. Kayak drama sinetron aja. Ah, biar saja. Toh nggak ada urusannya sama kita. Telinga Andra menangkap bisikan itu. Namun ia pura-pura tidak dengar. Fokusnya hanya pada wanita yang ia bantu. Di bawah panas matahari, bayangan mereka memanjang di aspal. Karung rongsokan milik Andra ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Bagi seorang pemulung, karung itu adalah sumber kehidupan, hasil jerih payahnya sejak pagi. Namun saat ini, ia rela meninggalkannya demi menolong seseorang yang bahkan ia tidak kenal. Karina menunduk, merasakan hati yang hangat sekaligus perih. Selama ini ia selalu dikelilingi orang-orang yang mendekat karena harta, jabatan, atau kepentingan. Tapi kini, ada seorang pemuda miskin yang bahkan rela meninggalkan satu-satunya sumber rezekinya hanya untuk memastikan dirinya selamat. Anda, tidak takut rongsokanmu hilang? Tanya Karina hati-hati. Andra tersenyum singkat sambil tetap mendorong kursi roda. Kalaupun hilang, bisa dicari lagi. Tapi kalau nyawa manusia hilang, nggak bisa diganti. Ibu jauh lebih berharga daripada karung itu. Jawaban itu membuat Karina tercekat. Kata-kata sederhana, tapi begitu dalam. Air matanya hampir menetes. Meski buru-buru ia usap agar Andra tidak menyadari. Mereka berjalan melewati gang, melewati kerumunan, hingga sampai di jalan besar. Orang-orang yang melihat kadang berhenti sejenak. Ada yang kagum, ada yang menganggap remeh. Namun Andra tidak goyah. Langkah-langkah kecil roda kursi itu terasa seperti perjalanan panjang yang penuh makna. Bagi Karina, setiap dorongan dari tangan Andra adalah bukti bahwa masih ada hati yang tulus di dunia ini. Bagi Andra sendiri, itu hanyalah sebuah kewajiban sederhana, menolong sesama. Ia tidak pernah menyangka, tindakannya hari itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Roda kursi tua itu terus berderit, mengeluarkan suara berdecit setiap kali melewati jalan yang tidak rata. Di balik kursi roda, Andra mendorong dengan kedua tangannya yang kasar dan penuh keringat. Nafasnya memburu, kaos lusuhnya semakin basah oleh peluh. Namun langkahnya mantap. Ia tidak peduli dengan rasa lelah yang menusuk otot-ototnya. Baginya, yang penting wanita di depannya bisa sampai ke rumah dengan selamat. Karina duduk diam, sesekali menunduk, sesekali melirik ke sekeliling. Sepanjang perjalanan, tatapan orang-orang tak henti mengikuti mereka. Ada yang menatap heran, ada yang menahan senyum sinis, dan tak sedikit yang berbisik-bisik sambil menunjuk. Lihat tuh, pemulung kok dorong-dorong wanita cantik. Mungkin itu majikannya. Tapi kok aneh ya, masa pemulung jadi pengawal? Hahaha, siapa tahu malah modus. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Karina. Seumur hidupnya, ia tidak pernah berjalan di samping orang miskin seperti Andra, apalagi dengan kondisi menyamar sebagai orang lumpuh. Namun entah mengapa, kali ini ia tidak merasa hina. Justru, ada perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Andra sendiri sama sekali tidak menanggapi omongan itu. Matanya lurus ke depan. Tangannya tetap mantap menggenggam gagang kursi roda. Hanya sekali ia menoleh ke arah Karina dan berkata pelan, "Ibu nggak usah pikirin mereka. Orang bisa bicara apa saja. Tapi yang penting kita tahu niat kita baik." Karina tercekat. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar hatinya. Selama ini ia hidup dalam genggaman opini orang, menjaga nama baik keluarga, menjaga kehormatan perusahaan. Ia lupa bagaimana rasanya hidup apa adanya, tanpa peduli penilaian dunia. Perjalanan itu tidak mudah. Jalanan kota yang padat membuat Andra harus beberapa kali berhenti. Ketika menyeberang, ia mengangkat sedikit roda depan kursi agar tidak tersangkut di aspal. Sesekali ia harus bersuara lantang, "Permisi, lewat, permisi." Hanya untuk memberi ruang agar Karina tidak tertabrak sepeda motor yang melintas. Beberapa kali, Andra menghela napas panjang. Keringatnya menetes, tapi bibirnya tetap mengulum senyum kecil. Karina memperhatikannya diam-diam, dan dalam hati bertanya, kenapa ada orang seperti dia? Miskin, tapi berhati kaya.
lusuh, tapi penuh wibawa. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah taman kota. Seorang anak kecil menunjuk ke arah mereka sambil bertanya pada ibunya. "Bu, kenapa Mas itu mendorong ibu cantik?" Ibunya menjawab singkat. "Karena Mas itu baik." Jawaban polos itu membuat Karina terharu. Tak terasa, langkah demi langkah membawa mereka keluar dari keramaian kota menuju kawasan perumahan mewah. Kontras sekali rasanya. Dari gang sempit berdebu, kini mereka memasuki jalan lebar dengan pepohonan rindang dan gerbang-gerbang besar yang menjulang. Andra sempat berhenti di depan salah satu gerbang megah, menatap tak percaya. "Bu, ini rumah ibu?" Tanyanya ragu, suaranya bergetar. Karina tersenyum samar. "Ya, terima kasih sudah mengantarkan saya." Andra terdiam. Kakinya seolah tertancap di tanah. Ia tidak pernah bermimpi akan masuk ke lingkungan seperti ini, apalagi karena menolong seorang wanita yang tampak begitu berbeda dari dunianya. Tapi ia tetap mendorong kursi roda itu melewati gerbang, seolah membuktikan bahwa niat baik tidak mengenal batas status ataupun kasta. Bagi Karina, perjalanan pulang itu bukan sekadar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan hati, sebuah kesadaran baru bahwa orang yang paling terlihat rendah di mata dunia bisa jadi memiliki jiwa yang paling tinggi nilainya. Dan disinilah cerita keduanya benar-benar mulai berkelindan. Saat pintu rumah besar itu terbuka menyambut kedatangan mereka. Gerbang tinggi menjulang di hadapan Andra. Cat hitam mengilap, ukiran besi tempa yang elegan, dan kamera pengawas di sudut-sudutnya membuat tempat itu tampak seperti istana. Di balik gerbang, terlihat halaman luas dengan pohon-pohon palem yang ditata rapi, serta jalan masuk berbatu marmer yang mengarah ke sebuah rumah megah bergaya modern klasik. Pilar-pilar besar berdiri kokoh di depan pintu utama. Kaca-kaca jendela tinggi memantulkan cahaya matahari, membuat rumah itu berkilau mempesona. Andra spontan berhenti mendorong kursi roda. Keringatnya yang sejak tadi mengalir deras kini bercampur dengan rasa gugup. Ia menatap rumah itu, lalu menunduk pada Karina. "Bu, apa benar ini rumah ibu?" Suaranya terdengar ragu, nyaris berbisik. Karina menoleh. Senyum samar terlukis di wajahnya. "Ya, ini rumahku." Andra tercekat. Ia merasa dadanya sesak. Seumur hidup, ia hanya melihat rumah seperti ini dari balik pagar atau layar televisi. Baginya, hunian seperti ini hanyalah mimpi yang mustahil tercapai. Sementara ia, seorang pemulung miskin dengan pakaian lusuh dan tangan penuh noda, kini berdiri tepat di depan pintu gerbang megah itu. "Masuklah, kamu penyelamatku," ucap Karina lembut namun tegas. Andra melongo. Tidak, Bu. Saya tidak pantas masuk. Saya cuma orang miskin. Baju saya kotor. Tangan saya penuh debu. Kalau saya masuk, malah bikin malu ibu." Namun Karina menatapnya dalam-dalam. Tatapan yang penuh ketulusan. "Kau pikir menolong orang itu memalukan? Tidak, Andra. Hari ini, justru kaulah yang paling terhormat." Andra terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya, menghancurkan tembok minder yang sejak tadi membelenggunya. Dengan langkah ragu, ia mendorong kursi roda melewati gerbang yang kini terbuka perlahan. Begitu masuk, suasana halaman rumah membuatnya semakin terpesona. Ada kolam ikan dengan air mancur kecil di sisi kanan. Suara gemericik air berpadu dengan aroma bunga melati yang tertata di taman. Beberapa penjaga rumah yang berdiri di pos keamanan menatap heran. Bahkan ada yang saling berbisik. Siapa pemuda lusuh ini yang berani masuk bersama nyonya besar? Andra bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk, membuatnya ingin berbalik pergi. Namun suara lembut Karina kembali meneguhkannya. "Jangan hiraukan mereka. Kau bersamaku. Itu sudah cukup." Sesampainya di depan pintu utama, dua asisten rumah tangga buru-buru membuka pintu. Wajah mereka kaget melihat Karina datang bersama seorang pemuda berpenampilan seadanya. "Nyonya, apakah perlu kami panggil dokter?" tanya salah satu dengan panik. Karina tersenyum tenang. "Tidak usah. Aku baik-baik saja, berkat dia." Tangannya menunjuk pada Andra, membuat pemuda itu semakin salah tingkah. Begitu masuk ruang tamu, Andra terdiam takjub.
Lantai marmer putih berkilau, lampu kristal besar menggantung dari langit-langit tinggi, sofa kulit mewah tertata rapi, dan rak buku penuh dengan koleksi-koleksi mahal. Setiap sudut rumah itu berteriak tentang kemewahan. Andra merasa semakin kecil, seolah dirinya hanya titik debu di ruangan megah ini. Ia menggenggam erat ujung kursi roda, takut tangannya yang kotor meninggalkan noda di permukaan marmer. Namun Karina justru menatapnya penuh rasa syukur. Andra, hari ini kau telah menunjukkan padaku sesuatu yang tak bisa kubeli dengan semua harta ini, ketulusan. Pemuda miskin itu menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengerti mengapa seorang wanita sekaya dan secantik Karina berkata seperti itu padanya. Ia hanya tahu, ia menolong karena memang seharusnya begitu. Tapi tanpa disadari, langkahnya hari ini akan menjadi pintu awal menuju kehidupan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu pintu ruang tamu tertutup, suasana rumah mendadak hening. Andra masih berdiri canggung di belakang kursi roda, sementara Karina tampak duduk tenang. Dari luar, samar-samar terdengar suara burung di taman dan gemericik air kolam. Semua terasa biasa saja, sampai akhirnya sesuatu yang tak terduga terjadi. Perlahan, Karina menegakkan tubuhnya. Dengan gerakan anggun, ia menyingkap gaunnya sedikit, lalu berdiri dari kursi roda. Langkah kakinya ringan, tegap, dan penuh keyakinan. Ia berjalan beberapa langkah ke arah meja marmer besar di tengah ruangan, lalu menoleh pada Andra dengan senyum misterius. Andra membeku. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa kata. "Ibu, bisa berjalan?" Suaranya tercekat, seolah kata-kata itu sulit keluar. Karina menatapnya dalam-dalam. Senyumnya lembut tapi menyimpan rahasia yang dalam. "Ya, Andra, aku bisa berjalan. Sejak tadi aku tidak lumpuh. Semua ini hanya penyamaran." Andra semakin tak percaya. Tangannya masih memegang gagang kursi roda, gemetar karena terkejut. "Penyamaran? Tapi, kenapa, Bu? Untuk apa semua ini?" Wanita itu melangkah mendekat. Setiap gerakannya anggun, berbeda sekali dari sosok rapuh yang tadi duduk di kursi roda. "Aku ingin menguji, Andra. Menguji apakah masih ada hati yang tulus di dunia ini. Aku ingin tahu, adakah orang yang mau menolong tanpa peduli siapa yang ia bantu? Dan kamu lulus." Andra terpaku. Hatinya berkecamuk, antara kagum, bingung, dan bahkan sedikit marah karena merasa dipermainkan. "Jadi, semua tadi bohong?" tanyanya lirih. Karina menghela napas panjang. "Bohong, ya. Tapi bukan untuk main-main. Aku lelah hidup dalam kepalsuan. Sejak suamiku meninggal, aku dikelilingi orang-orang yang mendekat hanya karena hartaku. Tak ada yang benar-benar peduli. Hari ini, aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dianggap tak penting. Dan ternyata, benar, hampir semua orang mengabaikanku. Kecuali kamu." Kata-kata itu membuat dada Andra bergetar hebat. Ia menunduk, tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi ia merasa heran, tapi di sisi lain, ada rasa bangga yang tak bisa ia jelaskan. Karina mendekat lebih jauh. Kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. "Andra, tahukah kamu? Saat kau rela meninggalkan karung rongsokanmu hanya untuk menolongku, aku melihat ketulusan yang sudah lama tak pernah kurasakan. Kau mungkin miskin di mata dunia, tapi hatimu jauh lebih kaya dari siapapun yang pernah kutemui." Andra menelan ludah. Wajahnya merah karena bingung. Ia tidak terbiasa menerima pujian, apalagi dari wanita sekaya dan secantik Karina. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun, Bu. Menolong orang yang butuh bantuan." Senyum Karina melebar. "Dan itulah yang membuatmu berbeda." Ruangan itu hening sesaat. Hanya terdengar detak jam dinding besar yang berdentang pelan. Andra masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Barusan ia mendorong kursi roda seorang wanita yang dianggap lumpuh, dan kini wanita itu berdiri tegak, menatapnya penuh rasa syukur. Dalam hati, Andra sadar, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik semua rahasia ini.
Ruangan mewah itu terasa semakin sunyi. Lampu kristal di langit-langit berkilau memantulkan cahaya lembut. Sementara jantung Andra berdegup begitu keras seakan hendak melompat keluar dari dadanya. Ia masih berdiri kaku, bingung dengan kenyataan yang baru saja terbongkar. Wanita yang tadi ia bantu bukan orang lumpuh, melainkan seorang janda kaya raya yang menyamar. Karina berdiri anggun di hadapannya. Wajahnya teduh, matanya lembut. Namun ada ketegasan yang membuat Andra sulit mengalihkan pandangan. Dengan suara tenang namun menusuk hati, Karina berkata, "Aku tidak butuh uang atau harta lagi. Andra, aku punya semuanya. Yang aku butuhkan adalah seseorang yang tulus, yang bisa menemaniku bukan karena status atau kekayaan. Seseorang yang mau memelukku ketika aku rapuh, bukan hanya memujaku ketika aku kuat. Dan hari ini, aku menemukannya dalam dirimu." Andra terperanjat. Wajahnya pucat, seolah darahnya berhenti mengalir. "Bu, apa maksudnya? Jangan bercanda dengan saya. Saya ini hanya pemulung, pakaian saya kotor, hidup saya pun tidak jelas. Bagaimana mungkin saya bisa mendampingi wanita seperti ibu?" Karina melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya tinggal beberapa langkah. "Kenapa tidak? Bukankah ketulusan jauh lebih berharga daripada semua harta? Aku bisa membeli apapun yang ku mau, tapi aku tidak bisa membeli hatimu. Itu yang membuatmu berbeda, Andra." Andra menunduk dalam-dalam. Hatinya diguncang. Baginya, kata-kata Karina terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seorang janda cantik, kaya raya, terhormat, justru memilih dirinya yang hidup dari botol plastik dan besi tua? Ia menggeleng pelan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Bu, orang-orang akan menertawakan ibu. Mereka akan menghina ibu karena memilih saya. Dunia kita berbeda. Saya ini tidak pantas." Suaranya parau, penuh keraguan. Namun Karina mengangkat dagunya dengan lembut, memaksa Andra menatap ke dalam matanya. "Andra, kau tahu kenapa aku memilihmu? Karena ketika semua orang menutup mata, hanya kamu yang membuka hati. Saat dunia mengabaikanku, kamu yang meraih tanganku. Dan itu lebih berharga daripada segala permata." Andra terdiam. Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia ingin menolak, tapi kata-kata Karina menghujam jiwanya. "Jika aku hanya ingin pria kaya, aku bisa menikah sejak lama. Banyak yang melamarku, tapi tidak ada satupun yang membuatku yakin. Kau berbeda, Andra. Kau tidak punya apa-apa. Tapi justru karena itu, aku tahu cintamu tulus," lanjut Karina. Andra memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. Di dalam hati, ada badai besar yang berkecamuk, rasa minder, takut ditolak masyarakat, dan sekaligus rasa bahagia karena dihargai oleh seseorang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu harus berkata apa, Bu." Suaranya nyaris berbisik. Karina tersenyum samar. "Jangan jawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, pintu hatiku terbuka untukmu. Kalau kau mau, bukan hanya sebagai penolong hari ini, tapi sebagai pendamping hidupku selamanya." Ucapan itu menggema di telinga Andra, seakan waktu berhenti. Ia berdiri di sana, terpaku di tengah ruangan megah, dengan hati yang diguncang pilihan terbesar dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, seorang pemulung miskin dihadapkan pada tawaran yang bukan hanya mengubah nasibnya, tapi juga takdir hidupnya. Malam itu, selepas pertemuan mengejutkan di rumah megah Karina, Andra duduk termenung di sebuah gubuk kecil yang ia sebut rumah. Atap seng berkarat bocor di beberapa bagian, dinding bilik bambu berlubang, dan lantai tanah yang dingin menjadi saksi perjalanan hidupnya yang keras. Di hadapannya tergeletak karung rongsokan yang tadi ia tinggalkan. Setumpuk botol plastik dan besi tua, hasil jerih payahnya seharian, kini terasa begitu remeh dibandingkan dengan tawaran yang ia dapatkan dari Karina. Namun hati Andra jauh dari tenang. Kata-kata Karina terus terngiang. "Aku tidak peduli statusmu. Aku hanya peduli hatimu." Ia menunduk, memandangi tangannya yang kasar penuh bekas luka. Bagaimana mungkin tangan ini, yang sehari-hari hanya menyentuh sampah,
Layak menggenggam tangan seorang wanita bangsawan, pewaris harta berlimpah? Bagaimana mungkin dirinya yang tidur beralas tikar usang pantas menjadi pendamping seorang wanita yang tidur di ranjang empuk berlapis sutra? Keraguan itu menghantam tanpa henti. Apa aku bisa membahagiakannya? Apa aku tidak akan membuatnya malu? Bagaimana jika orang-orang menghina kami? Namun di sisi lain, setiap kali ia mengingat tatapan Karina, tatapan lembut yang tak pernah ia lihat dari siapapun sebelumnya, dadanya terasa hangat. Ada keyakinan yang perlahan tumbuh, bahwa Karina tidak memilihnya karena iba, melainkan karena benar-benar melihat ketulusan dalam dirinya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Andra. Ia terus dihantui bisikan batin dan tatapan sinis lingkungan sekitar. Ketika kabar mulai menyebar bahwa seorang janda kaya menaruh hati pada seorang pemulung, banyak orang menertawakan. Mana mungkin orang kaya mau sama dia? Itu pasti cuma mainan. Nggak mungkin serius. Kalau beneran, perempuan itu pasti gila. Ucapan-ucapan itu sampai juga ke telinga Andra. Hatinya perih. Rasa minder kembali menyeruak. Namun setiap kali ia bertemu Karina, wanita itu selalu menguatkannya. Suatu sore, di taman rumah Karina yang rindang, mereka duduk berdua. Angin sepel-sepau berhembus, membawa aroma bunga Kamboja. Karina menatap Andra dalam-dalam sambil berkata tegas. Andra, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup. Suamiku, kebahagiaan, dan bahkan kepercayaan pada manusia. Tapi bersamamu, aku menemukan kembali arti ketulusan. Aku tidak peduli omongan mereka. Aku hanya peduli hatimu. Andra menelan ludah. Kalimat itu begitu sederhana, tapi mampu mengguncang hatinya. Seakan semua keraguannya runtuh seketika. Ia menatap Karina, mata mereka bertemu, dan dalam sorot mata wanita itu, Andra menemukan keberanian yang selama ini hilang. Aku akan mencoba, Bu. Aku akan mendampingimu. Meski aku sadar, jalan ini tidak mudah, katanya lirih. Karina tersenyum, senyum yang menenangkan, seolah meyakinkan bahwa keputusan Andra adalah hal yang benar. Itulah yang aku mau dengar. Aku tidak butuh sempurna, aku hanya butuh tulus. Malam itu, Andra tidur dengan hati yang berbeda. Ia masih pemulung miskin, rumahnya masih reot, hidupnya masih penuh keterbatasan. Tapi kini ia punya sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Keyakinan. Keyakinan bahwa ia layak dicintai, bahwa ketulusan bisa mengalahkan status, dan bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Hari itu akhirnya tiba. Di sebuah aula luas milik Karina, yang biasanya dipakai untuk acara perusahaan, kini dihiasi bunga segar, lampu gantung kristal, dan kain putih yang menjuntai elegan di dinding. Namun berbeda dari pesta pernikahan mewah kebanyakan, Karina sengaja meminta agar acara digelar sederhana. Tak ada pesta hura-hura, tak ada gemerlap berlebihan, hanya undangan keluarga, kerabat dekat, dan beberapa rekan bisnis. Meski begitu, kabar pernikahan seorang janda kaya raya dengan seorang pemulung miskin sudah lebih dulu menyebar. Media lokal mulai meliput. Para tamu berdatangan bukan hanya dengan undangan di tangan, tapi juga rasa penasaran dan bisikan sinis di hati. Benarkah dia menikah dengan pemulung? Gila, apa yang ada di pikirannya? Dia bisa dapat pria mana saja. Ah, mungkin ada maksud tersembunyi. Tidak mungkin cinta. Bisikan itu terdengar jelas. Bahkan ada yang tak sungkan menunjukkan wajah mencibir. Namun di balik semua itu, ada pula yang menatap dengan iri, karena meski sederhana, ada kebahagiaan nyata yang terpancar dari wajah Karina hari itu. Andra berdiri di depan altar sederhana dengan jas pinjaman. Jas itu tidak mahal, bahkan sedikit longgar di bahu, namun ia memakainya dengan penuh rasa syukur. Tangannya berkeringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan dirinya akan berdiri di hadapan ratusan orang, apalagi sebagai mempelai pria dari seorang wanita sekelas Karina. Ketika pintu aula terbuka dan Karina masuk dengan gaun putih sederhana, semua mata tertuju padanya. Gaun itu tidak penuh permata, tidak berkilauan berlebihan, namun justru memancarkan ketenangan dan keanggunan. Karina berjalan perlahan, senyumnya lembut,
dan matanya hanya tertuju pada Andra. Sejenak, aula hening. Bisikan-bisikan berhenti. Semua orang seolah menahan napas, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang wanita kaya raya dengan penuh keyakinan melangkah menuju seorang pemulung miskin, tanpa ragu, tanpa malu. Ketika keduanya berdiri berdampingan, pendeta mulai membacakan janji suci. Ada yang menahan tawa sinis di bangku tamu, ada pula yang berlinang air mata menyaksikan keberanian Karina. "Andra," ucap Karina saat tiba gilirannya berbicara, suaranya bergetar namun tegas. "Aku memilihmu bukan karena apa yang kau punya, tapi karena siapa dirimu. Kau membuktikan bahwa ketulusan lebih berharga daripada segalanya. Aku berjanji akan mendampingimu, dalam suka maupun duka." Andra menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Karina, aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padamu. Tidak harta, tidak nama besar. Tapi aku punya hati, dan hatiku hanya untukmu. Aku berjanji akan menjaga dan mencintaimu dengan seluruh hidupku." Sejenak, suasana aula kembali hening. Lalu suara tepuk tangan pecah. Meski tidak semua. Ada yang bertepuk tangan dengan tulus. Ada yang terpaksa mengikuti. Namun Andra dan Karina tidak peduli. Mereka berdiri tegak, bersatu bukan karena harta, melainkan karena cinta yang tulus. Ketika cincin sederhana disematkan di jari mereka, Andra merasa hidupnya berubah seketika. Dari seorang pemulung miskin yang biasa dihina, kini ia berdiri sebagai suami dari wanita yang dulu dianggap tak tersentuh. Dan di balik tatapan heran para tamu, lahirlah sebuah kisah cinta yang kelak akan menjadi legenda, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh status atau harta, melainkan oleh keberanian untuk mencintai dengan tulus. Hari-hari setelah pernikahan menjadi babak baru dalam hidup Andra. Dulu, setiap pagi ia berangkat dengan karung goni di pundak, berjalan menyusuri jalanan kota untuk mencari botol plastik, kaleng, dan besi tua. Kini, ia bangun di kamar luas berperabot mewah, ditemani istri yang selalu memberinya senyum hangat setiap kali membuka mata. Namun meski kehidupannya berubah drastis, Andra tidak melupakan siapa dirinya. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan itulah yang membuat Karina semakin mencintainya. Karina tidak hanya menjadikannya suami, tetapi juga mitra dalam bisnis. Ia mulai mengenalkan Andra pada dunia yang sama sekali baru. Rapat perusahaan, presentasi proyek, hingga pertemuan dengan para investor. Awalnya Andra merasa canggung. Ia tidak terbiasa mengenakan jas rapi, duduk di ruang rapat ber-AC, atau berbicara dengan orang-orang berpendidikan tinggi. Ia sering gugup, salah menyebut angka, bahkan kadang menunduk terlalu lama. Namun Karina selalu menggenggam tangannya, memberikan keyakinan. "Andra, kau tidak perlu menjadi orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri. Kejujuranmu lebih berharga daripada ribuan teori bisnis." Kata-kata itu menjadi pegangan bagi Andra. Ia mulai belajar sedikit demi sedikit, membaca laporan keuangan, memahami strategi pemasaran, dan mengelola karyawan. Ia tak segan bertanya, bahkan kepada staf bawahan sekalipun. Justru sikap rendah hati itu membuat banyak orang segan dan menghormatinya. Perlahan, namanya yang dulu diremehkan mulai dikenal di dunia bisnis. Awalnya banyak yang mencibir, apa bisa pemulung jadi pengusaha? Namun waktu membuktikan. Di bawah kepemimpinan Karina yang visioner dan Andra yang jujur, perusahaan mereka berkembang pesat. Proyek-proyek baru bermunculan, keuntungan meningkat, dan para investor kagum pada pasangan unik ini. Andra bahkan mulai merintis usaha baru dengan modal dari Karina. Ia membuka bisnis daur ulang sampah, terinspirasi dari masa lalunya sebagai pemulung. Sampah itu tidak selalu hina, katanya dalam sebuah wawancara. Dengan tangan yang tepat, ia bisa berubah menjadi sesuatu yang berguna. Sama seperti manusia, tak ada yang pantas diremehkan hanya karena penampilannya. Kata-kata itu viral. Media mulai menulis tentang dirinya. Dari pemulung jadi pengusaha, suami janda kaya yang sukses, dan Andra, simbol ketulusan dan kerja keras. Nama yang dulu hanya dikenal di gang sempit kini disebut di ruang-ruang bisnis besar. Bagi Andra,
Semua ini bukan sekadar soal kekayaan. Ia merasa hidupnya menemukan makna baru. Dulu ia menolong Karina tanpa mengharap balasan. Kini, balasan itu datang berlipat. Bukan hanya cinta, tapi juga kesempatan untuk membuktikan bahwa ketulusan bisa mengubah takdir. Setiap malam, ketika mereka duduk berdua di teras rumah mewah, Andra sering berkata pelan, "Aku masih merasa seperti mimpi, Karina. Seorang pemulung sepertiku bisa duduk di sini, di sisimu, sebagai suamimu." Karina akan tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, Andra. Kau bukan lagi pemulung miskin. Kau adalah pria berhati besar, dan itu yang membuatmu berharga." Dan di bawah langit malam, dengan bintang-bintang yang bersinar terang, Andra tahu satu hal, kehidupannya mungkin berubah, tapi hatinya akan selalu sama, tulus, sederhana, dan setia pada cinta yang telah mengangkatnya dari keterpurukan. Tahun-tahun berlalu. Waktu berjalan cepat. Dan kehidupan Andra berubah jauh dari yang pernah ia bayangkan. Dari seorang pemulung miskin yang dulu hidup dengan karung goni di pundak, kini ia berdiri tegak sebagai seorang pengusaha sukses, dihormati banyak orang. Gedung perusahaannya menjulang tinggi di pusat kota. Sebuah papan nama besar bertuliskan, Andra Recycling Property Group, terpampang gagah di lobi depan. Bisnis daur ulang yang ia rintis dari nol berkembang pesat, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di negeri ini. Tak hanya itu, bersama Karina, ia juga mengembangkan usaha properti, restoran, hingga yayasan sosial. Pada sebuah pagi, Andra berdiri di depan puluhan karyawan dalam rapat tahunan. Jasnya rapi, dasinya berwarna biru tua, dan senyum percaya dirinya memancarkan wibawa. Semua mata tertuju padanya dengan penuh hormat. Namun di balik wibawa itu, Andra tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu. Ia selalu mengingat masa-masa ketika dirinya dihina, ditertawakan, bahkan dianggap tidak berguna. "Teman-teman," ucapnya dengan suara mantap, "perjalanan hidup saya membuktikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Jangan pernah remehkan orang kecil. Karena bisa jadi, dialah pemilik hati paling murni, dan kelak pantas untuk dihormati." Kata-kata itu disambut tepuk tangan meriah. Beberapa karyawan bahkan meneteskan air mata, terinspirasi oleh perjalanan hidup pemimpin mereka. Karina, yang duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Wanita itu tahu, keputusannya memilih Andra bukanlah kesalahan. Justru, itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Mereka berdua telah melewati banyak rintangan, cibiran orang, tatapan meremehkan, hingga gosip yang tak pernah berhenti. Tapi semuanya berhasil mereka lalui dengan ketulusan dan cinta yang tak tergoyahkan. Di luar gedung, papan reklame menampilkan wajah Andra bersama slogan perusahaan, "Mengubah sampah jadi harapan." Ironisnya, slogan itu juga mencerminkan perjalanan hidupnya sendiri, dari seseorang yang dulu dianggap sampah masyarakat, menjadi pribadi yang membawa harapan bagi banyak orang. Kini, Andra tidak hanya dihormati karena kekayaannya. Ia dikenal sebagai sosok dermawan, sering turun langsung membantu kaum miskin, membagikan sembako, membangun sekolah gratis, bahkan mendirikan panti asuhan. Baginya, kesuksesan tanpa berbagi hanyalah kesia-siaan. Di rumah mewah mereka, Andra dan Karina hidup bahagia. Meski bergelimang harta, keduanya tetap sederhana dalam hati. Mereka sering menghabiskan malam dengan duduk di teras, menatap bintang-bintang, sambil mengenang awal pertemuan mereka. "Kalau hari itu aku tidak mendorong kursi roda ibu," kata Andra suatu malam, suaranya pelan. Karina tersenyum, menggenggam tangannya. "Hari itu bukan kebetulan, Andra. Itu takdir. Tuhan ingin mempertemukan dua hati yang tulus dengan cara yang paling sederhana." Andra menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa harga diri manusia tidak bisa diukur dari harta, pakaian, atau pekerjaan. Yang menentukan adalah ketulusan hati, keberanian untuk berbuat baik, dan keikhlasan untuk mencintai tanpa pamrih. Kini, kisah Andra dan Karina bukan hanya menjadi cerita mereka berdua, tetapi juga menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bahwa jangan pernah meremehkan orang kecil,
karena bisa jadi, dialah yang kelak berdiri paling tinggi dengan kehormatan yang tak ternilai. Dan di sanalah, cerita seorang pemulung miskin yang menemukan cinta sejati, berubah menjadi legenda tentang cinta, ketulusan, dan harga diri.